pengusaha itu tidak akan berani membuka galian kalau tidak di backup oleh oknum. Oke. Assalamualaikum. Salah, masuk Kang, masuk. Waduh, ada Gus Eko. Di Gibas ini terbentuk dua pendapat. Dan saya akui SK saudara saya di Bandung pun sah. Sah, Sah dari Kemenkumham. Kita ini tidak pernah ada masalah atau benturan karena kita ini bersaudara. Iya. Gitu kan. Sesuai ajas Gibas, ya. Filosofinya ciri asa, ciri asli, ciri asli. Gibas itu kemarin aksi itu mengantarkan, ya kan, aspirasi masyarakat tersebut, ya, ke tempat yang benar. Dan ini aktivis yang keras menolak dari penertiban galian C. Oke. Ya kan, abang gitu. Saya sampaikan, orang Jalan Caga kemarin yang demo adalah tim pendukung 02. Saya secara pribadi dan teman-teman Gibas, ya, itu semua adalah pendukung Kang Deddy Mulyadi. Catat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Media Jabar Misteri. Sekarang Mang Eko, Mang Waran dengan Kidono itu sudah berada di Sekretariat DPP Gibas yang kebetulan berada di Kabupaten Subang. Pastinya dekat dengan kantor Media Jabar, tidak jauh gitu. Tidak terlalu jauh. Jadi kita akan bertanya kepada Ketua DPP Gibas, Kang Iwan Prayoga, tentang posisi Gibas di Galian seperti apa, dan juga kita akan tanyakan juga ya Pak ya, tentang, karena Media Jabar itu dapat DM dari dari DPP Gibas juga sama. Nanti videonya gitu kan. tampilin di sini. Ya, nanti kita tampilin di sini nanti. Biar ya, supaya kita klarifikasi kedua belah pihak. Oke? Supaya berimbang. Supaya berimbang. Oke. Ayo, ikuti. Assalamualaikum. Salam, masuk. Ya, kita sudah berada di Sekretariat Gibas. Kang. Assalamualaikum. Salam, masuk Kang, masuk. Assalamualaikum. Waduh, ada Gus Eko. Siap, Ketua. Ketua Warlan. Mang Dono. Siap. Silakan duduk, Mang. Ketua, Sadena. Oke, siap. Aduh. Gimana Ketua? Sehat? Keadaan? Sehat. Aduh, rada kaget kita nih. Kita Ada kan teman-teman media nih. datang. mampirlah, sudah lama tidak silaturahmi nih. Ya. Dan kebetulan sekarang kan Gibas sedang menjadi sorotan gitu. Jadi ada beberapa hal yang harus diklarifikasi gitu kan Eko ya? Sedang jadi buah bibir. Buah bibir. Bagus. Ya. Aduh. Ada beberapa hal Ketua yang akan kita tanyakan berkaitan dengan posisi Gibas, Ya. pimpinan ketua, yang gitu. Ya, yang pertama, kami tuh dapat DM, direct message, Ya. dari DPP Gibas juga siapa? DPP Gibas yang mengatakan bahwa ketua ini katanya sudah diberhentikan, sudah dipecat ya? Ya, tahun 2021. Tahun 2021. Ya. Kami ingin mendapatkan keterangan Betul. dari ketua. Konfirmasi Posisinya seperti apa sih ketua? Terima kasih ya teman-teman semua, masuk juga mungkin masyarakat Jawa Barat ya, khususnya Subang, agak heboh kemarin dengan Gibas ya, dan banyak pertanyaan atau keraguan. Sebenarnya seperti apa sih Kang Iwan itu sudah diberhentikan di tahun 2021, itu wajar lah. Dan memang saya bersyukur nih teman-teman datang, saya akan menjawab. Jadi begini, pasca meninggalnya almarhum Ketua Umum ya, Kang Haji Suhaya Jati Prakarsa, di Gibas ini terbentuk dua pendapat, ya kan? Dan itu mengerucut menjadi kita ini beda kubu gitu. Gitu.
kalau saya ini ya intinya dapat aspirasi dari teman-teman Gibas Jawa Barat. Kita melakukan mubaslub, musyawarah besar luar biasa. Karena kan ketua umum wafat, belum habis masa bakti. Artinya harus ada yang meneruskan. Kita ini melakukan mubaslub di Cianjur, dan setelah itu bersepakatlah memilih saya menjadi ketua umum. Nah, saudara saya yang di Bandung juga mengadakan Bandung, ya kan. Artinya Gibas itu ada dualisme. Dualisme gitu ketua ya. Dono terus Gus Eko, bahwa ya biasa kali kan kalau di organisasi nggak aneh gitu. Partai juga sama dulu kan. Ada beberapa partai ya kan, PDI, PDIP kan gitu kan. Kan Demokrat kubu ini kan, Demokrat kubu itu biasa. Yang jadi masalah ini sebenarnya kita ini tidak pernah ada masalah atau benturan karena kita ini bersaudara. Iya. Gitu kan. Sesuai ajas Gibas ya. Filosofinya Siri Asa, Siri Asi, Siri Asu. Mungkin agak beda dengan ormas lain. Nah, setelah Pak Mubaslub itu, kami ini mengajukan ke negara, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM. Iya. Dirjen AHU. Nah, kami ini mengajukan sesuai aturan Kemenkumham dari tanggal 1 keluar tanggal 6. Iya. Itu aturannya. Online ya, kami. Sebelum itu dinotariskan gitu. Nah, ini ada buktinya ya kan? Di sini nih. Nah, maka keluarlah SK dari Kemenkumham ya kan? Dirjen AHU tanggal 6. Gitu kan. Oh, ada ini ya. Ya, ini Dokumennya, teman-teman. Ini dokumennya. Jadi Kemenkumham kan ya. Terus di situ sah ditandatangani oleh Dirjen AHU. Betul. Dan di situ menyatakan bahwa saya ini sebagai ketua umum, ya kan. Terus ada Pak Risman sebagai wakil ketua. Terus Pak Arif Subihtiam Pramulyana sebagai sekretaris umum, sekretaris jenderal, maaf. Terus ada Kang Endang sebagai bendahara umum, dan Kang Yudi ya sebagai dewan pembina. Nanti saya kasih ya SK yang punya saya, legal dari dari Kemenkumham. Jadi ini buktinya. Nah, kalau berkaitan dengan ada statement pemecatan Kang Iwan sendiri? Ya, artinya begini, ya mungkin dinamika ya. Ya, kalau saya sih ya, karena kita ini sudah tahu dualisme, ya kan. Memang dinamikanya juga saudara saya dari yang di Cipaganti itu melakukan beberapa beberapa kebijakan yang kontroversi lah menurut saya. Dan saya akui SK saudara saya di Bandung pun sah. Sah berarti. Paham kan? Sah dari Kemenkumham. Cuman kalau kita tanggal 6, saudara saya dari Bandung tanggal 7. Beda sehari. Beda sehari Beda berarti. Oke. Jadi saya yang tua, yang muda. Berarti sama-sama Gibas dua. Sama-sama Gibas. Dan arahan dari negara dalam kapasitasnya ada jawaban bahwa satu diselesaikan dengan tabayun. Iya. Ya kan, tabayun. Tapi kayaknya sudah sulit. Nah, kedua itu harus diselesaikan seperti yang dualisme yang di partai atau organisasi yang lain, ya, menempuh jalur hukum di PT UN. Itu nanti akan keluar mana nih yang lebih yang lebih Qualified. Ya. Oke, DPP-nya ada 2 gitu. Iya. Berarti itu berarti klarifikasinya selesai berarti ya? Selesai. Klarifikasinya artinya Nah, sekarang wargi media Jabar Misteri bahwa ternyata ada dualisme kepengurusan di Gibas ini, ada 2 DPP.
kan gitu. Yang satu DPP versi Iwan Prayoga dan satunya lagi DPP versi Pak Roni Romdoni. Pak Roni Romdoni. Oke. Jadi jangan kemana-mana dulu, karena Media Jabar Misteri akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Wargi Media Jabar Misteri, kita kembali lagi dengan acara bincang dengan Ketua DPP Gibas Iwan Prayoga. Kita tanya tentang peranan Gibas pada saat aksi demo penolakan penutupan galian tambang yang ada di Kabupaten Subang. Saya tidak menyebutkan ilegal atau legalnya, tetapi mereka di dalam suratnya kan hanya menyatakan bahwa mereka melakukan penolakan terhadap penutupan galian tambang. Hanya itu saja. Kita tanya ke Kang Iwan, ya. Tadi kan Kang Iwan ini dituduh sebagai dalamnya. Iya, karena memang Harus diklarifikasi. ya, Kang Iwan Apakah benar dalamnya? gitu. Jadi Kang Iwan, ada tuduhan-tuduhan Ya. bahwa pertama ada tuduhan bahwa Kang Iwan ini dalang dari aksi penolakan penutupan galian tambang itu. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua bahwa Kang Iwan ini salah satu penerima. penerima manfaat katanya gitu. Dari hasil tambang. Dari hasil tambang. Nah, tolong dijelaskan kepada wargi Media Jabar Misteri, Betul. posisi Kang Iwan seperti apa sih, Ya. gitu kan? Terus posisi organisasi juga seperti apa sih gitu di galian tambang ini? Bangga. Ya, terima kasih. Ini yang selanjutnya saya akan jawab ya. Pada dasarnya teman-teman harus paham dulu ya, kalau kiprah Gibas di Subang itu udah menjadi motor ya sosial kontrol untuk pemerintah supaya berjalan mencapai tujuan good government and clean government. Itu. Jadi kalau anak Gibas di Subang itu kalau aksi itu kan menyampaikan pendapat terus jadi wadah aspirasi masyarakat, ya kan? Itu sudah biasa gitu. Dan terkait kegiatan aksi Gibas kemarin, posisinya Gibas ini mendapat aspirasi dari masyarakat Subang. Yang dibilang masyarakat itu ada beberapa, ya kan? Satu ya masyarakat kecil, ya kan? Yang terdampak dari penutupan galian itu. Saya juga tidak bicara legal-ilegal ya. Yang penting masyarakat datang ke kami, ada aspirasi. Terus kedua, mereka itu yang saya bilang itu hilang mata pencaharian. Ya. Kedua juga hilang pendapatan otomatis. Kuli-kuli pemecah batu itu kan ya 75.000 ya mungkin ya atau 50.000. Terus juga yang kemarin rame juga supir, ya kan. Cuman saya juga nggak tahu tuh jadi nggak makan 18 hari. Gitu. Itu jadi viral juga itu. Iya, itu. Yang jelas intinya kita mendapat aspirasi. Iya. Dan gini ya, di Subang ini ada ketua Gibas Subang karena saya ketua umum. Iya. Ada Kang Raka Yudhistira. Terus ada pengurus juga Resort Subang itu Kang Heri Heriana dan teman-teman. Mereka menerima aspirasi itu. Juga ada juga Kang Beno, ya ketua Gibas Jancagap. Ya. Jadi intinya gini, Gibas itu kemarin aksi itu mengantarkan ya kan aspirasi masyarakat tersebut ya ke tempat yang benar. Oke. Gitu loh. Yaitu ke gedung rakyat, ke DPRD Subang. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya wakil rakyat dan pemerintah daerah dalam hal ini ketua dewan dan PJ Bupati tahu Kondisinya. tahu dan mengurus
masalah masyarakatnya, intinya itu. Itu. Nah, sampai akhirnya keluar, ya kan, rekomendasi, ya kan, buah pikiran diskusi audiensi itu keluar rekomendasi, ditandatangani oleh ketua dewan, itu kan, rekomendasinya kalau nggak salah nih, pemerintah daerah bersama wakil rakyat akan membantu pengurusan izin yang kurang, ya, ke pemerintah Pemprov Jabar. Itu ya pertama. Kedua, terkait di aksi itu, ya, ada dinamika yang terjadi, ada Kang Andi, ya kan, yang berorasi gitu kan, menyebutkan sesuatu yang tidak pantas. Dianggap tidak pantas. Menurut saya tidak pantas. Oke. Karena kita ini aktivis juga punya attitude dan tidak boleh menyebutkan nama yang bersangkutan. Karena aktivis itu mengkritisi kebijakan seorang pejabat publik, bukan personalnya. Oke. Gitu. Artinya di sini saya akan klarifikasi bahwa Kang Andi Gondrong itu bukan gibas. Oke. Ya, paham ya? Gitu. Dan aksi kemarin itu aksi bersama-sama. Bukan hanya gibas, tapi aliansi. Ada beberapa ormas, LSM, tokoh hadir juga di situ. Intinya sama, ingin, ya, artinya Pak, mengadu kepada pemerintah daerah dan wakil rakyat. Dan itu saya pikir jalan yang benar, gitu. Ya kan? Kalau di luar ada ekses, misalnya orator yang bicara salah itu di luar kewenangan saya dan teman-teman gibas. Kalaupun ada teman-teman gibas yang orasi, ya kan, itu semua sepakat ingin memberikan aspirasi. Kita ini sebagai jembatan aspirasi masyarakat, ya kan, penyambung lidah masyarakat ke yang berwenang. Itu. Jadi statement bahwa ketua gibas menjadi dalang dari aksi itu sebenarnya tidak benar gitu. Tidak benar. Gini Kang Eko, ya, mungkin banyak orang tahu, ya, kalau gerakan kemarin itu ya lumayan ini, ya, keras lah gitu, ya. Apalagi terhadap, ya, kawan saya, ya kan, mungkin juga orang hebat di Subang yang menjadi gubernur terpilih, Kang Deddy Mulyadi, ya kan. Di sini saya katakan bahwa saya, ya kan, bukan dalam pergerakan mendukung penambang ilegal. Di sini saya tegaskan bahwa saya sebagai ketua umum dan teman-teman gibas, kita ini aktivis yang keras menolak dari penertiban galian C, ya kan, tambang gitu, ya. Terus aku mungkin dulu 2010 pernah dengar, ya kan, saya dan teman-teman menutup galian tanah merah di Japung. Itu kan fakta itu. Saya pernah meliput itu. Itu dan betul. Terus mungkin Kang Eko, ketua, Kang Raran, Mang Dono pernah geger. Saya menolak PDA. Ya kan, pabrik sapi, ya. Peternakan sapi yang sudah melakukan pencemaran lingkungan. Bau tai sapi. Ya kan, ke masyarakat terdampak gitu kan. Terus aliran sungai Cibodas. Ya kan, karena saat itu ya terdampak oleh kotoran yang buang ke air. Ketua, gitu. Kami ingin bertanya gitu. Maaf ya Pak, karena mic-nya ini mati jadi saya gini, jangan saya lupain. Saya ingin bertanya terhadap ketua itu berkenaan dengan aksi penutupan galian yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, ya. Nah, pemerintah provinsi Jawa Barat yang dilakukan setelah viral oleh Kang Deddy Mulyadi, kan gitu. Nah, menurut ketua seperti apa sih? Karena ini akhirnya
masyarakat berpikir bahwa penutupan galian tambang yang ada di Kabupaten Subang itu ya dilakukan oleh Kang Deddy gitu, oleh KDM kan gitu. Nah, menurut ketua seperti apa ketua? Kalau saya melihat ya, Kang Deddy itu orang hebat. Ya. Kedua juga ini ya apa? Sebenarnya kan melakukan investigasi, ya. Dan saya pikir bukan menutup gitu kan, yang menutup yang berwenang. Ya. Di posisi itu saya lihat nih Kang Deddy ini kapasitasnya kan ya belum jadi gubernur, ya belum dilantik jadi gubernur. Kalau himbauan itu ya wajar-wajar saja, kan gitu kan. Dan itu menjadi masukan untuk pemerintah daerah. Itu tidak masalah gitu, ya kan. Cuman mungkin menjadi kontroversi ada beberapa orang ya, mungkin ya, atau masyarakat yang juga mempertanyakan kapasitas Kang Deddy gitu. Yang menjadi kontroversi itu mungkin itu, ya kan. Ya kalau kita sah-sah aja kan, gitu loh. Selama etikat baik, menertibkan ya, menertibkan usaha galian yang ilegal, yang saya sepakat merugikan lingkungan, gitu kan. Terus tadi itu terkait dengan pajak, ya kan. Terus resiko di jalan kecelakaan, ya kan. Kita semua aktivis ini keras, gitu, ya kan, terhadap itu. Dan kalau ada yang bilang saya ini penikmat, ya kan, dari pengusaha-pengusaha galian tambang yang liar, yang ilegal, wah itu sudah fitnah. Saya tantang siapapun, ya kalau ada saya dan organisasi saya ini ada komitmen, ya kan, ataupun kami ini menikmati, gitu kan, dari hasil tambang liar itu ilegal, saya akan laporkan. Kalau yang menuduh nyata, gitu kan. Ya kalau yang nyindir biasa aja, nggak masalah gitu. Cuman di sini saya garis bawahi bahwa kami ini aktivis, ya kan, yang juga langsung, ya kan, melawan siapapun yang merusak lingkungan. Yang tadi saya bilang, yang di Jago, yang di Dawan, ya. Kita ini terdepan gitu. Bahkan sampai saya gugat gitu. Artinya apa? Ini kita membela masyarakat gitu loh kan. Iya kan? Kedua juga kita ini paham gitu loh bahwa ada hukum ya, aturan yang mengatur terkait tambang itu. Pidananya jelas, ya kan, kerusakannya jelas. Nah, tapi tadi bisa kembali ya, ada yang harus dipahami juga bahwa saya secara pribadi dan teman-teman Gibas, ya, yang di Subang, di Ciamis, yang dimanapun, itu semua adalah pendukung Kang Deddy Mulyadi. Dicatat, ya kan. Jadi sangat tidak mungkin kalau Gibas, ya, ormas Gibas ini akan artinya bertolak belakang dengan Kang Deddy Mulyadi. Sepakat. Saya, keluarga saya, ya kan, anak buah saya yang saya lantik di beberapa kabupaten di Jawa Barat ini semua memilih Kang Deddy Mulyadi, ya kan? Karena itu menjadi perintah saya sebagai ketua umum. Karena Kang Deddy juga bagian dari Gibas. Nah, ini ada usaha memang ya, usaha-usaha untuk mengadu domba saya dengan Kang Deddy, mengadu domba dengan saudara kita yang di sana. Ini saya nggak tahu juga ya. Siapa orangnya, oknumnya, tapi biarkan saja lah. Yang penting saya sudah verifikasi, gitu loh. Kang Deddy itu sama saya satu SMA, Gus Eko, tahu kan? Kita pernah berjuang bersama-sama di Golkar. Gibas ini yang mendukung Kang Deddy menjadi ketua DPD Golkar Jawa Barat. Lawannya membawa ormas banyak juga. Kita nih yang bertarung, ya kan? Dulu juga pernah kan Kang Deddy Safari Budaya ke Subang sebagai Bupati Purwakarta, ditolak karena di sini kan penguasanya berbeda saat itu. Dan akhirnya kita lah, keluarga besar Gibas, yang mengawal beliau melakukan safari budaya di beberapa kecamatan. Ya, ketua ingat ya. Jadi sangat tidak mungkin gitu. Kalau saya menjadi jalan pergerakan
untuk melawan Kang Deddy Mulyadi. Tidak mungkin. Nggak mungkin kan ya. Itu. Oke. Intinya itu. Satu lagi, Ya. Ketua. Ini ada statement dari Bupati terpilih. Kami melihat videonya. Oh ya. Yang ini kan sudah viral juga kan gitu. Betul. Pada saat Bupati terpilih ini diwawancara oleh Kang Deddy Mulyadi kan gitu. Ya, Gubernur terpilih. Nah, ini kan berkaitan dengan ada statement bahwa ini yang demo ini pendukung 01 gitu. Nah, kelompok. Kelompok 01 gitu. Oke. Nah, karena memang yang kami tahu ya Kang Warnan ya bahwa Kang Iwan ini kan posisinya memang pada saat pemilu kemarin ada di 01 kan gitu. Nah, bahwa ini semakin ngejawantahkan bahwa oh berarti demo nate gitu kan memang demo 01 nih gitu, Iya, kan, gitu. Pendukung 01 kan gitu. Nah menurut Kang Iwan sendiri seperti apa sih? Apa memang kemarin itu seluruh masyarakat yang demo itu pendukung 01 semuanya atau gimana? Mangga Kang Iwan. Ya bolehlah saya jawab ya. Memang ini nih kita bicara Gibas lagi ya, sebagai ormas yang salah satunya mungkin dianggap ya kan pendukung 01 ya kan. Ya, saya pikir podcast kemarin gubernur terpilih Kang Deddy Mulyadi dengan bupati terpilih ya kan si Kakare gitu kan. Saya pikir itu statement yang tidak berdasar. Kenapa tidak berdasar? Saya jawab ya gitu. Gibas itu tidak pernah mendeklarasikan dirinya terhadap pasangan calon bupati manapun. Oke. Ya. Gibas itu dari saya menjabat itu dari 2013 ya. Tidak pernah. 2018 ya kan? Saya di Partai Golkar. Ya kan? Ya. Saya ajudan politik saat itu. Ya. Ya kan? Kita Gibas tidak pernah ada deklarasi dukungan atau kesepahaman terhadap calon saat itu 2018. Ya. Yang saat itu calonnya Bu Imas dan Pak Sutarno. Ya. Tidak ada deklarasi. Padahal saat itu Kang Iwan adalah orang dekat. Orang terdekat satu partai saya. Saya ketua AMPG Golkar saat itu. Bu Imas itu ketua DPD. Dan di momentum pilkada 2024 kemarin, ya kan, Gibas juga tidak pernah deklarasi mendukung 01. Ya. Nah, perlu saya garis bawahi gitu. Saya sebagai pemimpin, ya kan, menyatakan bahwa Gibas ini organisasi masyarakat, bukan organisasi politik dan bukan juga underbow partai. Jadi saya menghormati kader-kader saya, termasuk diri saya pribadi, memiliki kebebasan, ya kan, untuk menyampaikan pilihannya di politik. Artinya saya menghormati dan menghargai hak asasi kader-kader saya untuk memilih siapapun yang mereka sukai. Begitu Pak Eko. Saya mungkin ya, ada juga harus saya jelaskan kenapa saya dengan Pak Ruhimat, ya kan, 01. Karena saya ini juga bagian dari kader partai yang mengusung Pak Ruhimat. Ya kan? Itu gitu kedekatannya, bukan karena Gibasnya. Jadi Gibas itu personal, ada di mana? Ya, secara personal berarti ya. Secara personal. Sementara Gibasnya sendiri netral, tidak netral ya. Gitu. Dan kader-kader, mohon maaf, ya, pengurus Gibas sendiri apakah? Wah, ini kan kok. Gibas itu ada di 01, iya, di 02, di 03. Keren kan? Nah, di 02 saya sampaikan gitu. Kalau bupati terpilih menyatakan bahwa yang demo kemarin itu kalah,
ormas yang dan pendukungnya yang ke 01 gitu kan. Saya sampaikan, orang Jalan Caga kemarin yang demo adalah tim pendukung 02. Keren kan? Ya kan? Tokoh-tokoh Gibas, ya kan? Itu mereka bicara, ketum bagaimana ini? Kami pilih 02. Lanjutkan saya bilang. Ini demokrasi. Rakyat, hak kader Gibas memilih siapapun yang terbaik. Karena jika sudah siapapun yang terpilih dan dilantik menjadi Bupati Subang, itu adalah pemimpin kita. Itu hak berpendapat demokrasi saja gitu. Artinya kalau bahasa penyampaian bupati terpilih menyampaikan ke gubernur terpilih bahwa itu ormas 01 tidak berdasar, saya bilang gitu. Karena Gibas ada di posisi masyarakat, ya netral, ya kan, tidak berpihak kemanapun. Secara organisasi tidak ada komitmen. Kan kalau deklarasi itu harus ada komitmen, tanda tangan, stempel dan macam-macamnya ketua ya. Tapi kami itu menghindari itu. Gitu. Oke, terima kasih. Ya. Satu lagi Pak, Ya. Ini kan belum dijelaskan nih Pak Iwan. Ya. Terkait Pak Iwan maksud demo tersebut itu sebenarnya apa sih? DPRD tersebut gitu. Soalnya belum di luar itu masih air kidul. Oke, Gitu. sekarang ini saya jawab ya. Kalau teman-teman ya belum paham bahwa Gibas aksi ke DPRD itu mereka itu selain mengadu ya ke orang tuanya, ya kan, ke rumah yang benar, gitu kan, meminta juga supaya dibantu. Ini keluar permasalahan gitu, masyarakat gitu kan yang terdampak, pengusaha juga. Jangan salah, pengusaha itu juga ya banyak yang tertipu oleh mafia perizinan. Jadi banyak oknum-oknum gitu ya. Jadi gini, kalau tadi saya menolak bahwa saya yang membackup galian ilegal, itu kan saya sudah tegas menolak, saya bukan. Tapi saya akan pertegas hari ini bahwa galian dimanapun, ya kan, dimanapun, jangan di Sumatera, ya kan, disinyalir itu semua oknum pejabat dan aparat. Luar biasa ini. Iya. Saya harus berani menyatakan seperti itu. Gitu. Kenapa? Karena faktanya begitu. Pengusaha itu tidak akan berani membuka galian kalau tidak di-backup oleh oknum. Aparat dan pejabat. Kedua juga, setelah kemarin unjuk rasa penyampaian pendapat ya ke DPRD itu, keluarkan rekomendasi. Ya, merekomendasikan untuk dibentuk tim investigasi dan tim percepatan membantu pengusaha daerah, ya. Karena itu harus paham, ada pengusaha daerah juga ya, notabene nih, kalau ada PSN, ada proyek strategis nasional, ya kan, terus itu harus dibantu. Dan harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Subang, termasuk pengusaha gitu. Tapi pengusaha yang baik ya, pengusaha baik yang mengurus izin dan memiliki izin gitu. Itu Kang. Terima kasih Ketua. Ya. Jadi Karena ini Pak Eko pakai ini. Jadi Kali ini pertama kali ada kendala teknis audio ini. Mengganggu nanti catatan ini. Jadi wargi Media Jabar, kita sudah lakukan klarifikasi ke Ketua Umum DPP Gibas berkaitan dengan posisi dari Gibas di aksi yang menjadi viral, ya.